plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry. The horizons of plastic are lengthening and strengthening too. In the world of tomorrow, plastics will certainly call the tune. Kita pastinya sudah tidak asing dengan permasalahan sampah yang sudah semakin pelik, terutama sampah plastik yang sudah mendominasi dan mendesak untuk segera mendapatkan solusi terbaik. Menurut data KLHK, jumlah sampah plastik mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dari total keseluruhan sampah plastik yang ada, hanya sekitar 10 hingga 15% yang didaur ulang, 15 hingga 30% terbuang ke laut, dan sisanya berakhir di TPA. Salah satu sumber sampah plastik terbanyak ialah berasal dari industri makanan dan minuman. Hal ini terjadi karena para pelaku usaha dalam industri tersebut mayoritas menggunakan plastik sekali pakai sebagai kemasan produknya. Plastik digemari karena harga yang murah, bahannya yang ringan, praktis, serta kemudahan lainnya. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kenyamanan dalam penggunaan plastik tersimpan ancaman bahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup, terlebih bagi manusia. Plastik memiliki sifat yang sulit untuk terurai, sehingga dapat mencemari air dan tanah. Bahkan, ketika sudah terurai pun, plastik tersebut akan berubah menjadi plastik ukuran mikro, atau biasa disebut mikroplastik. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya ekosistem laut, kualitas air tanah, dan juga hasil bumi. Ketika mikroplastik tersebut dikonsumsi oleh manusia, gangguan kesehatan pun dapat terjadi, seperti terganggunya sistem saraf, hormon, bahkan dapat meningkatkan risiko kanker. Pun sama, ketika menggunakan wadah plastik sebagai pembungkus makanan, zat kimia terkandung di dalam plastik dapat terkontaminasi di dalam makanan tersebut. Solusinya, para produsen makanan dan minuman dapat beralih menggunakan kemasan tradisional atau menggunakan kemasan eco-friendly lainnya, seperti kantong plastik dari singkong, mangkok dari tebu, sedotan dari bambu, serta banyak pilihan lainnya. Barang-barang tersebut juga mudah untuk didapatkan karena sudah tersedia di berbagai marketplace. Beberapa di antaranya seperti Bumi, Eko Rasa, Affinity, Avani Eco, dan masih banyak toko lainnya. Dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, para pelaku usaha pun dapat meningkatkan daya jual, branding, serta reputasi yang baik. Kita sebagai konsumen juga dapat mendukung dengan membeli produk dengan kemasan yang ramah lingkungan, membawa tumbler, silikon pad, atau kotak bekal sendiri dari rumah. Lantas, jika tak punya pilihan lain, konsumen dapat menerapkan reduce, reuse, recycle dari kemasan produk tersebut, atau bisa juga dikirimkan ke bank sampah. Bumi adalah tempat tinggal kita bersama. Langkah kecil kita untuk mulai peduli lingkungan akan memberikan dampak yang besar di kemudian hari. Jangan sampai kita egois karena dimanjakan dengan banyak kemudahan, sehingga membuat kita lupa untuk menjaga kelestarian alam dan bumi, tempat kita berpijak dan menjalani kehidupan. Mari bersama-sama menjaganya, karena ini tanggung jawab kita semua.